X yang bakal dicari itu X-nya 2. Nah, dia nanya, peluang 2 dari 4 orang telah ditempatkan mereka instan. Nah, kita nggak bisa pakai peluang ini. Karena ini dia kan peluang dia ditempatkan di up. Ini kebalik nih. Tapi dia ini dengan syarat dia ini udah diterima di Kementerian Keuangan. Nah, ini kan dia kejadian bersyarat. Sementara kan kita ini kan dia nanya peluang yang telah ditempatkan. Berarti kan kejadian 1 sama kejadian 2 ini kan udah berlangsung. Istilahnya irisannya gitu. Mau cari 2 orang yang memang benar-benar udah diterima di Kementerian Keuangan dan juga ditempatkan di TK instan. Nah, jadi tuh untuk kita mencari peluangnya itu kita nanti ngitung lagi. Nah, ini kembali ke yang kayak di materi yang di bab 4. Jadi itu kita nyari yang P-nya itu yang di stan dan yang di Kemenkeu. Nah, ini nanti kita ngitung lagi. Jadi nanti rumusnya itu sama dengan peluang si yang peluang Kemenkeu tadi, terus nanti dikali sama peluang yang bersyarat tadi. Peluang dia ditempatkan di PKN instan dengan dia syarat udah diterima bekerja di Kementerian Keuangan. Nah, berarti nanti langsung masukkan aja rumusnya. Sama dengan peluang yang stan tadi ini kan 0,96 peluang yang akan daftar ulang. 0,96 terus nanti dikali peluang persyaratan yang peluang bersyarat tadi 0,09. Jadi nanti dapat hasilnya itu nah ini dia. Ini jadi nanti nilai si peluang yang dia bekerja yang di tempat PKN instan dan juga dia itu udah masuk Kemenkeu. Jadi itu untuk membedakan untuk membaca soal itu, untuk membedakan dia peluang bersyarat dengan peluang irisan. Jadi itu dibaca lagi. Kayak ini kan 0,09. Sementara untuk pegawai yang daftar ulang, berarti untuk si kejadian si A, peluang si B, peluang kejadian B adalah ini. Berarti kan dia menceritakan peluang ini kan dengan syarat A ini terjadi. Sementara kalau yang kita mau hitung peluang, kita tuh harus cari peluang irisannya. Dia yang memang udah benar-benar udah kita anggap udah terjadi. Dia ditempatkan di instan dan juga dia itu udah diterima bekerja di daftar ulang di Kemenkeu. Nah, jadi itu angka ini nanti yang bakal kita jadikan acuan untuk menghitung peluang 2 dari 4 orang ini. Nah, berarti ini sama juga rumusnya dengan yang ini. Dia kan minta peluang 2 dari 4 orang. Dia bukan minta minimal 2 atau setidaknya 2. Berarti ini dia minta peluang eksaknya gitu, istilahnya pasti 2 orang. Jadi kita bisa langsung masukkan pertanyaan itu peluang si katakanlah kejadian si X ini itu langsung sama dengan 2. Nah, ini langsung bisa kita masukkan. Jadi sama dengan nah ini bisa kita ambil kopas dari rumus ini juga. Nah, ini aku tukar aja. Karena acuan kita adalah P-nya. Oke. Anggap ini Q. Ini berarti langsung kita buat aja. Q-nya itu sama dengan 1 dikurangin yang peluang sebelumnya. Nah, berarti nanti bisa kita langsung masukkan rumusnya. Kan N-nya tadi, dia kan mintanya anggapannya 4 orang, udah pasti. Berarti cakupan ini cuma terbatas di 4 orang aja N-nya. Baru nanti dibagi sama X-nya itu 2 faktorial, baru nanti 4 kurang 2. 4 kurang 2 nanti difaktorialkan juga. Nah, nanti P-nya ini langsung masukkan aja, berarti 0,0864 dipangkatkan pangkat 2. Ini pangkat yang X-nya nih.
dipangkat 2, terus nanti dikalikan sisanya yang peluang yang gagalnya. 0,9136 dipangkatkan pangkat 2 juga, pangkat 4 kurang 2. Nah, nanti dari sini hasil penghitungannya nanti dapatkan hasilnya itu nah ini dia. Berarti nanti dapatnya jadinya tuh peluang 2 dari 4 orang yang ini di tempat EPK instan adalah ini 0,037384 atau bisa langsung dibulatkan aja 4 angkanya biar enak. Nah, 5 angka. Kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak dari soal nomor 2 ini? Atau kalau misalnya nggak ada, bisa kita lanjut soal jadi ini nanti ku jelaskan lagi materi yang selanjutnya, distribusi binomial. Berarti setelah itu ada Alif, gimana? boleh nggak itu ulangin lagi dikit aja yang A, yang 2 yang A itu. 2A. Yang X-nya 0 sama X-nya 1. Ya kayak bagian ini. Kenapa X-nya 0, kenapa 1 itu loh. Ini ya. Hmm. Nah, jadi gini, untuk kita belajar konsepnya kan, kita pelajari lagi soal. Tentukan peluang setidaknya terdapat 2 orang. Nah, kita kan gini, mau menentukan setidak minimal 2 orang yang nggak daftar ulang. Nah, kan ini kan asumsinya kan ada 46 orang yang istilahnya udah diterima. Tinggal 46 orang ini, dia mau daftar ulang atau enggak. Nah, di soal, dia minta minimal 2 orang, dia minta peluangnya, minimal 2 orang. Nah, kan kalau misalnya logikanya kan minimal 2 orang yang tidak mendaftar, berarti kan kita cari peluang satu-satu. Misalnya peluang yang 2 orang berapa, nanti kita jumlahkan lagi, peluang yang 3 orang berapa, sampai dia 46 ini, karena kan 46 orang dia. Jadi tiap minimal berapa orang yang tidak mau, istilahnya tidak mau mendaftar ulang, itu kan harus kita hitung. Nah, kan kalau kita ngitung satu-satu kan lama, bakal capek juga. Nah, jadi tuh, kan kalau misalnya kita mau nyari peluang, total peluang, anggaplah ini, total peluang itu kan baik peluang sukses, peluang gagal pasti 1 kan. Nah, berarti nanti dari 1 ini sebenarnya itu sama dengan total, baik dia nanti, katakanlah gini, Q mulai dari X itu, atau misalnya yang nggak mau mendaftar ulang minimal 1, terus nanti nambah terus dia tuh U kalau X-nya sama dengan 1. Nah, ini nanti bakal nambah seterusnya sampai nanti peluang yang 46 orang itu dihitung. Dia harus menghitung semua N kejadiannya. Nah, ini kan nilainya 1 semua. Kan kita nggak mungkin nyari satu-satu. Jadi, biar lebih enak, karena yang ditanya minimal 2, berarti kita bisa nyari khusus yang ini. Yang si peluang yang 0 sama 1. Nah, kenapa ini dicari? Karena kan nanti gini, anggap ini 1, ini sama dengan ini. Berarti kan nanti langsung kita pindahkan aja. 1 kurang QX sama dengan 0 kurang QX sama dengan 1. Nah, ini baru nanti sama dengan sisanya itu. Baru QX sama dengan 2. Terus nanti tambah QX sama dengan 3. Terus nanti sampai dia nanti X-nya itu total itu ada 46 orang itu telah terpenuhi. Nah, makanya itu jadi biar lebih simpel kita mencari yang ininya aja. Yang Q yang peluang yang X-nya itu 0 sama peluang X-nya 1. Jadi kita bisa dapat hasil yang ini. Karena kan sebenarnya kan yang ini mau kita cari. Minimal 2. Berarti kan kok minimal 2 kita cari 2. Kita cari yang 3, kita cari 4 sampai nanti kita cari 46. Nah, ini biar lebih simpel aja. Biar lebih mudah nyarinya. Gimana? Oke, paham. Thank you, Liv. Oke.
Terus ini yang kalau soal nomor 3 aku lihat ini materinya masih belum aku jelasin. Nah, yang ini membaca tabel. Bentar aja. Nah, ini. Nanti ini ada kita bahas ini juga tentang rata-rata dan standar deviasi untuk distribusi binomial. Nah, biasanya kita bakal pakai rumus ini. Nanti kalau yang ditanya kan bisa aja bukan nanya peluang, bisa nanya kayak rata-rata, bisa juga nanya untuk standar deviasi. Nah, ini rumus dasarnya itu. Untuk rata-rata yang mirip huruf U ini, rumusnya ini sama dengan N. N tadi itu dengan total kejadian tadi dikali dengan peluang sukses anggap. Nah, untuk standar deviasinya sendiri, nanti akar N total kejadian tadi dikali peluang sukses, juga dikali peluang gagal lah. Terus nanti diakarkan. Nah, ini dia lebih untuk pertanyaan yang dia menanyakan si rata-rata atau standar deviasi. Nanti ini untuk penerapan rumus ini nanti ada waktu materi yang subbab yang pendekatan distribusi normal pada distribusi binomial. Nanti aku jelaskan habis ini. Nah, pokoknya ini dulu kita bahas. Nah, ini contoh soalnya. Pada setiap proses produksi terdapat 20% cacat. Nah, ini berarti kita identifikasi. Berarti P-nya 20%. Nah, apabila diambil 6 barang. Nah, 6-nya inilah dia yang berarti si N. Sama kayak yang tadi. Nah, yang ditanya rata-rata dan standar deviasi yang rusak. Berarti udah cocok 20% ini P, peluang. Nah, berarti kan kita nyari pertama ini, kita langsung masukkan rata-rata sama dengan total kejadian dikali peluang yang suksesnya. Anggap di sini peluang suksesnya itu peluang barang yang cacatnya. Berarti langsung aja kita kalikan. 6 kali ini 0,2 20%, dapat dia nanti 1,2. Terus juga langsung kita masukkan aja ke rumus standar deviasi. Sama dengan akar N, yaitu 6. Terus dikali peluang barangnya cacat 0,2. Nah, terus dikalikan 0,8. 0,8 ini kan dapat dari 1 kurang 0,2 ini. Istilahnya berarti peluang barang yang tidak cacat. Nanti dari kalikan diakarkan dapat hasilnya 0,9798. Nah, ini. Selanjutnya ini aku mau bahas distribusi Poisson. Nah, distribusi Poisson ini sebenarnya masih mirip-mirip dengan distribusi binomial. Nah, tapi nanti kita kalau mau mengerjakan distribusi Poisson ini ada 2 persyaratan aja. Jadi itu kalau misalnya kita ngeliat satu soal, kita urutan itu kita ngerjakan binomial dulu. Nah, tapi kita lihat lagi syaratnya. Nah, ini. Dia membutuhkan syarat peluangnya itu lebih kecil dari 0,05 dan N itu harus lebih besar dari 20. Nah, jadi kalau misalnya nanti kita nemukan peluang yang kecil dia nilainya itu, peluang suksesnya, terus N-nya itu lebih besar. Istilahnya besar nilainya itu. Hampir dia mengarah kayak untuk yang sifat yang kontinu. Karena kan kalau sifat variabel kontinu itu kan dia N-nya kan semakin banyak, makin panjang. Nah, ini diasumsikan begitu juga Poisson. Untuk peluang yang sangat kecil dan N yang besar. Nah, N besarnya ini diasumsikan lebih besar dari 20. Nah, untuk rumusnya sendiri, kita bisa pakai rumus ini. Di mana peluang ini sama dengan E. E ini kayak simbol Euclid, satuannya itu. Nah, seingatku pokoknya 2,7 sekian gitu nanti. Nah, terus nanti ini dipangkatkan minus dari si rata-rata tadi. Yang rumusnya rata-rata tadi ini kan N dikali P. Nah, nanti dipangkatkan minus, atau kalau mau lebih enak langsung ini aja. Langsung dibuat ke penyebut aja. Nah, jadi ini rumus peluang yang pakai distribusi Poisson ini nanti dari rata-rata dipangkatkan X. X yang tadi itu berarti kan banyak percobaan yang sukses. Terus dibagi yang E tadi pangkat rata-rata. Terus dikalikan X yang bakal diharapkan nanti difaktorialkan. Nah, ini juga masih sama tadi rata-ratanya. Langsung masukin aja N kali P. Nah, untuk standar deviasinya, untuk distribusi Poisson sendiri dia
Jadi di sini nggak perlu kita mengalihkan N kali P kali Q terus diakarkan. Jadi khusus untuk Poisson, kita bisa langsung deviasinya bisa langsung kita akarkan nilai si rata-rata sendiri. Nah, untuk kasusnya itu bisa lihat di sini. Berdasarkan catatan kantor, berarti ada setiap bulan 5%. Nah, ini kan berarti kan menunjukkan tiap bulan. Berarti kan ada kayak rata-rata gitu. Berarti sekitar 5% orang tiap bulan itu ada bukan 5% turis itu datang ke suatu negara. Nah, dia cerita, misal di satu bulan April, terdapat 100 turis. Nah, kita mau tahu yang ditanya, berapa probabilitas si 2 turis tersebut ini datangnya dari Inggris. Nah, kan kita udah dapat info ini, 5% turis ini asal ini dari Inggris. Nah, ini yang jadi peluang kita. Berarti nanti bisa jadi P-nya. Nah, kita pertama cari rata-rata dulu untuk biar nanti bisa masuk ngerjakan ke rumus yang ini. Nah, berarti nanti rata-rata sama dengan N tadi yang 100 tadi, baru nanti nah yang N ini 100 baru dikalikan P-nya, peluang yang bakal terjadi. Ini tadi 5%. Berarti kan N kali P 100 kali 5% sama dengan 5. Nah, untuk X-nya tadi ini yang bakal ditanyakan, 2 turis tadi. Berarti X-nya sama dengan 2. Nah, bisa langsung kita masukkan ke rumus saja. Berarti kan ini peluang X ini sama dengan di rata-rata tadi dipangkatkan sama X-nya. Ini salah ini. Ini harusnya 5 pangkat 5. 5 pangkat 2. Ini nggak bisa diganti, susah. Pokoknya nanti 5 pangkat 2. Terus dibagi, ini tadi yang E-nya tadi, 2,71828. Baru nanti dipangkatkan E apa rata-ratanya, 5. Baru nanti dikalikan X faktorial. X-nya 2 berarti 2 faktorial 2 kali 1. Nah, kira-kira begini penghitungannya. Intinya tadi jangan lupa, lihat aja persyaratan ini. 2 syarat ini. Pokoknya 2 syarat inilah yang bisa jadi acuan kalau kita mau menggunakan distribusi Poisson. Nah, ini juga sama seperti yang soal yang tadi udah kita bahas juga, soal kuis tadi. Dia tipenya juga mirip-mirip. Nah, ini 5% ini masih sama, N juga masih sama. Nah, yang ditanya probabilitas kurang dari 3. Nah, ini dia soal yang kayak gini biasanya mau muncul di soal kuis, soal ujian. Karena memang agak sedikit tricky gitu. Nah, jadi bisa langsung kita kerjakan aja. Nah, ini asumsinya. Kan kita mau cari probabilitas kurang dari 3. Kalau misalnya dibilang kurang dari 3, berarti 3 kan nggak masuk. Jadi yang ini kita langsung ambil langsung asumsi, langsung ke rumusnya aja. Kalau kita mau cari probabilitas si X tadi atau si turis tadi kurang dari 3 orang yang berasal dari Inggris, berarti langsung aja. Berarti kan kurang dari 3 bisa 0, bisa 1, bisa juga 2. Nah, ini berarti nanti kita cari satu-satu. Nah, baru nanti probabilitas, nah ini tinggal masukin rumus saja satu-satu. Nanti kira-kira dapat gini, terus nanti tinggal dijumlahin. Nah, kalau misalnya soal aku ganti, kayak misalnya gini. Nah, anggap misalnya yang ditanya itu probabilitas anggap mirip kayak soal yang tadi, setidaknya 2 turis dari Inggris. Nah, misalnya yang ditanyakan ini. Nah, nanti berarti kita langsung bisa masukkan rumus saja. Jadi nanti ini bisa kita buat rumus sendiri lagi. Nah, kan yang ditanyakan minimal setidaknya 2 turis, berarti kan 2 kan masuk. Nah, kalau misal kita buat gini, anggap misalnya lebih besar sama dengan 2. Nah, ini nanti tinggal kita buat kebalikannya ya. 1 dikurangi
yang lebih kecil dari 2-nya. Kalau peluang yang lebih kecil dari 2 kan ini ya berarti masuknya. Anggap ini nggak ada. Nah, sama juga kayak yang tadi. Berarti kalau yang kita mau cari peluang minimal 2 orang,